U. Oke. Nah, aku pengen kenalan nih sama teman-teman karena mungkin domisilinya beda-beda karena aku sendiri dari Depok. Aku nggak tahu yang lain dari mana. Jadi mungkin aku panggil kenalan dari mana, nama panggilannya siapa, domisilinya dari mana, terus mau masuk univ apa sih sama jurusan apa aku pengen tahu. Coba kita lihat dari Atikah kali ya. Boleh Halo, kenalan Atikah? halo, kenalin nama aku Atika dari Bekasi. Mm-mm. Terus aku mau ke Universitas Pendidikan Indonesia, jurusannya psikologi. Oh ya, oke. UPI ya? Eh, oh ya benar UPI. UPI psikologi. Siapa tahu nanti ada yang mirip-mirip jurusannya. Berikutnya, ini iPhone siapa namanya? Mungkin bisa di rename dulu biar bisa aku panggil. Intan dulu kali ya, Intan. Halo, nama aku Intan Kartika Sari Siombing. Aku pingin kuliah di USU, jurusan psikologi. Usu tuh Sumatera ya? Iya, Oh iya. aku dari Medan. Oh, kamu dari Medan. Kan jauh ya. Oke, makasih Intan. Berikutnya Salsabila. Halo, perkenalin nama aku Sasua. Em, Mm-mm. aku mau ke Unpad, jurusan aktuaria. Wah, aktuaria. Oke, makasih Salsa. Berikutnya mungkin Efran. Belum di unmute Efran. Ya. Halo, nama aku Efran Candi Pradana, asal dari Kota Tangerang. Saya Mm-mm. ingin berkuliah di Sekolah Kedinasan PKN STAN serta Universitas Airlangga jurusan akuntansi. Mantap, ini ada PKN stand nih. Oke, makasih Efran. Lanjut ke inisial ya, inisial. Oke, halo, perkenalkan nama aku Indonesia. Aku pengen masuk Universitas Islam Syariah Hidayatullah di Jakarta. UIN, Mas, jurusan akuntansi. Akuntansi juga. Oke, terima kasih Inesha. Siapa lagi nih? Hazik, Hazik. Halo, nama saya Hazik Angantosir Ramis, asal Pekanbaru. Kakak, jangan berisik, Kak. Mau rencana ada kuliah di UNI, ngambil pelatihan olahraga. Oh, lah. Terima kasih Hazik. Berikutnya, siapa? Yonanda belum ya, Yonanda? Halo Kak, perkenalkan nama saya Yonanda. Saya mau eh, tembak PTN di Universitas Hasanuddin Makassar, Jurusannya? jurusan Teknik Informatika. Oke, teknik informatika. Ini dari tadi belum ada yang masuk UI nih, aku lihat-lihat. Ini mungkin siapa? Mutia baru join ya? Mutia Alia. Mutia Alia boleh kenalan? Atau mungkin Atau Mahelsa dulu, Mahelsa Putra. Oke, perkenalkan nama saya Mandika Winata. Saya dari Banyuwangi, mau masuk jurusan itu Statistika Universitas Brawijaya. Oke, terima kasih Mahelsa. Lalu Mutia tadi ya? Belum Mutia. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Alefadrin. Saya asal dari Lampung. Saya ingin masuk Unila, jurusan manajemen. Oke, Oke. terima kasih. Terus yang belum, siapa lagi nih? Naufal yang belum, Naufal. Ya Kak, kenalkan nama saya Naufal Waiburani.
Saya asal Surabaya. Enggak sih sebenarnya Mm-mm. kos Kak di Surabaya. Soalnya kuliah Oh, udah kuliah. ya di UNER. Tapi Uner, mau mau masuk pindah. hukum UI. Oh, nih mau masuk UI. Akhirnya ada yang milih Nggak ada UI. waktu jadi ikutnya bimbel online. Oke. Oke, Naufal, terima kasih. Terus, Ignes belum ya? Sama Rian. Atau Rian dulu mungkin? Kayaknya enggak. Ini nih, Rian sama Ignes nih. Zoom user nih siapa nih? Boleh di rename mungkin. Sama ini, RV23 ini siapa ini? Mungkin boleh di rename biar aku bisa panggil nama aslinya ya. Kira, Kira. Rian, apakah ada di sini Rian dan Ignes? Kayaknya tidak sambung nih. Mungkin, oh ini Ignes. Ya, Ignes. Oh ya, boleh kita kenalan dulu Ignes. Loh, hilang lagi Ignes. Mukanya hilang lagi. Rian atau mungkin Rian? Oke, kayaknya mungkin join tinggalan HP-nya kali ke kamar mandi atau kemana. Maaf nih, aku lupa. Boleh mungkin kita on cam sekali lagi. Mau aku SS untuk daftar kehadiran. Nanti abis itu off cam nggak apa-apa. Buat absensi dulu ya. Oke, ini Yusron lampunya aja nih kayaknya. Mukanya. Oke, tunggu lagi. Kenapa? Kenapa Yusron? Oh, Yusron belum kenalan nih. Oh, udah. Oke. Oke, udah lebih dari setengah. Boleh aku foto ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita mungkin mulai belajar. Nggak apa-apa kok. Supaya hemat kuota juga. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya ke materinya. Aku share screen dulu. Semoga udah kelihatan ya? Udah, Ya, Kak. Kak. Oke. Bentar. Mungkin gini aja. Oke. Kita udah kenalan. Nama aku Kak Haura. Aku hari ini akan ngajar PBM. Nah, insya Allah kalau cepat kita bisa 8:30 selesai ya. Untuk materi PBM ini kan, apa sih PBM tuh ya? Pengetahuan belajar dan menulis ya. Jadi memang kebanyakan itu kita belajar basicnya dulu. Sebelum nanti mungkin ke paragraf atau wacana atau seterusnya. Jadi kita belajar dari ejaannya dulu. Nah, materi hari ini ada 3 submateri, subbab, yaitu tentang penulisan kata, pemakaian huruf, dan penggunaan tanda baca. Ini sebenarnya pasti kalian sebenarnya udah belajar di sekolah atau mungkin ada yang bimbel lain, tapi nggak apa-apa supaya kita makin paham, kita ulang lagi bareng-bareng. Pertama, kita akan belajar tentang penulisan kata. Itu ada tentang kata dasar dan turunan, kata depan, partikel, angka dan lambang bilangan, dan juga ada singkatan atau akronim. Yang pertama banget nih,
sebelum kita ke kalimat dan seterusnya, itu ada yang namanya kata dasar. Kata dasar itu adalah kata-kata yang sesuai namanya, dia menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Ini supaya aku yakin aku diperhatiin, karena aku butuh perhatian kalian ya. Jadi mungkin nanti akan aku panggil-panggil buat aku tanya-tanya gitu. Nih yang tadi ya kata dasar. Contohnya tadi, membeli itu kata dasarnya beli. Nih coba aku mau tanya nih. Misalnya Intan, kata dasarnya bertanggung jawab apa Intan? Halo Intan? Ya, Kak. Kan ini nih, kita tahu membeli itu kata dasarnya beli. Bertanggung jawab, kata dasarnya apa? Tanggung jawab. Ya, betul, tanggung jawab. Satu lagi deh. Ini biar aku tahu nih, ada di sini. Yusron. Kalau kata dasarnya, kata dasar menandatangani apa? Datang tanda tangan. Ya, betul, tanda tangan. Gitu ya. Jadi kata dasar adalah kata yang menjadi bentukan untuk kata yang nanti lebih besar lagi. Kita next nih. Nah, dari situ kita tahu ada yang namanya kata imbuhan, berimbuhan. Imbuhan itu ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir, atau di depan dan di akhir. Nah, untuk contohnya ini kita lihat, kalau di depan, dia seperti biasa ya, terduduk. Kalau dalam kalimat, ya dia biasa aja. Misalnya, aku terduduk pucat pasi gitu. Kalau di tengah dia seperti ini nih, gemetar, karena kata dasarnya getar. Kalau di belakang atau di akhir, garis bawahi, dia jadi biasa saja penulisannya tetap di spasi. Garis spasi bawahi. Tapi kalau memang imbuhannya itu ada di depan dan di akhir, itu menjadi nyambung, semuanya menjadi satu, mempertanggungjawabkan, atau misalnya menandatangani, apalagi ya, menyelesaikan, itu semua tuh digabung jadi satu. Nah, tapi ada juga imbuhan memang dia itu diserap dari unsur asing atau kata dengan bentuk terikat, jadinya dia tidak bisa dipisah. Memang tulis dari aturan bahasa bakunya itu dia digabung. Contohnya kolonialisme, isme ini adalah imbuhan dari unsur asing ya, ism. Ketika masuk ke bahasa Indonesia dia jadi isme. Lalu ada antar kota, misalnya antar kota, antar daerah, antar wilayah itu digabung penulisannya tidak dispasi kecuali antara. Kalau kata antara dia bukan imbuhan, jadi memang tulisannya dispasi. Kemudian ada dekameter, kalau ini satuan ya, ekstrakurikuler, ini juga digabung. Ini nih yang suka salah, non alkohol. Non itu selalu digabung ya teman-teman, misalnya non pribumi, non gas, itu semua digabung. Kemudian infrastruktur itu juga digabung. Prasejarah nih juga suka keliru, pra itu digabung. Prasejarah, terus apa lagi ya? Ya, semacam itu. Terus ada subbagian. Sub ini juga digabung. Subbagian, subjudul, itu penulisannya digabung, tidak dispasi. Terus pramu, segala macam pramu itu tulisannya digabung. Karena pramu itu artinya orang ya, teman-teman. Jadi pramusaji itu memang orang yang melayani atau pelayan gitu ya. Makanya kita kenal pramugara, pramugari, itu juga begitu. Tulisannya digabung. Kemudian ada antitesis, itu juga digabung ya untuk kata anti. Tapi ada pengecualian nih untuk tadi kata-kata yang memang dia terikat, ada pengecualiannya ketika dia digabung dengan kata berikutnya itu huruf kapital, kita pisahkan dengan tanda hubung. Ini juga sebagai catatan ya teman-teman, yang kita eh, lebih kenalnya dengan strip gitu ya, bahasa gampangnya. Strip yang kecil ini namanya tanda hubung. Sementara kalau yang lebih panjang lagi, itu namanya tanda pisah. Nah, untuk strip yang ini itu untuk ini tadi ya, kata-kata yang merupakan terikat, tapi dia setelah itu hurufnya kapital. Jadi dipisahkan dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia, karena harusnya kan non itu digabung. Tapi karena ini kapital, kita pisahkan dengan tanda hubung. Begitu juga dengan anti PKI, karena di sini kapital.
Terus ada juga nih kata-kata yang merupakan bahasa asing, karena kadang ini konteksnya kalau ini ya di percakapan ya, karena kalau misalnya secara formal harusnya nggak begini sih. Cuma kalau di percakapan kita kan suka nih ngomong sama teman, jangan lupa di-download tuh filenya yang dari Bu Guru A misalnya. Atau lu udah mengupload konten Instagram lu yang itu belum gitu. Nah, itu sebenarnya penulisannya dipisah dengan tanda hubung karena dia merupakan bahasa asing. Walaupun akan lebih baik lagi kalau kita pakainya bahasa Indonesia yang sudah ada kata serapannya kan, memang diunggah, diunduh gitu. Terus ada kata baku dan kata serapan. Kalau ini kita sudah tahu ya, kata baku itu yang memang sesuai dengan Indonesia, yang baik dan benar. Nah, kalau kata serapan itu tadi kata-kata asing yang ketika diserap ke bahasa Indonesia, dia bunyi dan penulisannya disesuaikan lagi dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya ini ya, yang jazah pakai Z bukan pakai S. Kemudian yang benar nasihat pakai I bukan pakai E. Terus kini mungkin akan lebih familiar ketika bahasa Inggris ya, acceptable. Tapi ketika ke bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah diserap dan tulisannya acceptable gitu ya. Kemudian sistem yang benar bukan sistem. Kemudian aksesoris dan elit nih suka keliru, elit yang benar pakai E ya teman-teman di belakangnya. Tidak elite, bukan ELI tapi ada E-nya. Lalu berikutnya kata depan. Yang kata depan itu ada di, ke, dan dari. Nah, kata depan itu untuk menandai apa aja sih? Ada juga yang untuk tempat, ada yang untuk waktu, ada yang tujuan, ada yang buat perbandingan, dan sebagainya. Nah, ini perlu digarisbawahi nih. Kalau kata itu, dia penulisannya terpisah dari kata yang mengikuti. Contohnya nih, di mana kucing itu? Kenapa ini dipisah? Karena ini mana itu menunjukkan letak. Dia nanya posisi. Jadi di mana kucing itu? Di spasi mana? Karena aku yakin nih teman-teman pasti banyak yang nulisnya masih di mana. Di itu tuh digabung atau kalau bahasa chat kan DMN gitu ya. Karena sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia baku itu di spasi. Berbeda dengan ini aku kasih contoh yang lain. Kalau misalnya itu kayak gini penulisannya digabung, dia bukan kata depan, dia sebenarnya adalah imbuhan atau prefix awalan. Misalnya disimpan, dipukul, ditaruh, itu semuanya memang tidak di spasi ya, karena memang itu kata kerja gitu. Tapi ketika dia menunjukkan letak atau posisi, misalnya di dalam, ini kan letak ya, jadi di spasi. Begitu juga dengan ketika dia menunjukkan waktu. Di hari itu ia izin sakit, itu juga di spasi. Begitu juga dengan ke ya, sama. Ketika ini untuk letak, tempat, lokasi atau tujuan, ini spasi ke sana, ke sini gitu ya. Itu di spasi. Ibu sedang pergi ke pasar. Berbeda dengan ini. Kalau ketemu, ini bukan ke-nya ini bukan sebagai kata depan, tetapi sebagai imbuhan awalan. Prefix. Berikutnya, yang contoh dari kata depan dari ya. Kalau dari mah gampang. Kecuali daripada. Kalau daripada memang dia sudah dari sananya dibakukan, digabung. Daripada itu tidak dispasi. Kemudian partikel. Partikelnya ada dua, ada pun dan per. Untuk partikel pun terpisah dari kata yang mendahuluinya. Kecuali kata-kata ini nih. Kalau ini memang dia sudah dibakukan untuk digabung apapun kondisinya. Kecuali kata-kata tersebut, sisanya itu sebenarnya dipisah. Misalnya apapun. Itu tuh bukan apapun digabung ya teman-teman, tapi di spasi apapun. Satu kali pun. Karena pun ini sebenarnya menunjukkan ya nggak satu pun gitu, menunjukkan jumlah gitu sebenarnya. Makanya dipisah. Tetapi ketika dia masuk ke dalam kelompok kata-kata yang ini digabung. Begitu juga dengan partikel per. Sebenarnya artinya itu demi. Jadi kenapa kalau dalam bahasa Indonesia itu kita harus tahu kenapa sih ini dipisah, ini digabung, karena ketika dia dipisah biasanya karena dia memiliki makna sendiri. Makanya dia dipisah, tidak digabung dengan kata berikutnya. Karena kalau digabung maknanya jadi berubah gitu ya. Makanya dia dipisah. Makanya
Kenapa satu persatunya dipisah? Karena satu persatu di sini pernya ini artinya sebenarnya tiap-tiap orang gitu ya, mereka masuk ke dalam kelas. Makanya dipisah. Peraturan ini berlaku per 1 Maret. Kenapa dipisah? Karena artinya itu mulai 1 Maret peraturannya berlaku. Begitu juga dengan ini, harga nasi itu 5.000 per bungkus dipisah karena setiap satu bungkus harganya 5.000. Jadi memang dipisah karena dia memiliki makna tersendiri. Dia bisa berdiri sendiri gitu. Oh ya teman-teman, sebelumnya rumahku ini ada di depan masjid. Jadi nanti kalau misalnya azan Isya itu cukup kencang, mungkin aku izin mute sebentar ya. Kemudian berikutnya itu ada singkatan dan akronim. Jadi singkatan itu untuk nama orang, gelar, jabatan, atau pangkat itu diikuti tanda titik. R.A. Kartini, R.A. Kartini. Terus ada sapaan nih. SDR itu kan sebenarnya artinya saudara. Saudara Lukman. Itu juga diikuti dengan tanda titik. Saudara. Kemudian Supriyono S titik T itu juga diikuti dengan tanda titik. Karena untuk memperjelas ya, memisahkan. Karena ini artinya sarjana teknik, makanya dipisah. Kemudian aku izin mute sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Azannya udah selesai. Tadi sampai sini. Supriyono ST. Berikutnya akronim kalau itu adalah gabungan huruf awalnya saja. Tulis dengan huruf kapital. Kita tahu ya, misalnya TNI, UGM, ANRI. Tapi kalau misalnya adalah suku kata, misalnya kalau UGM, kita tahu Universitas Gajah Mada. Tapi kalau kayak tadi, masuk UNAI
itu mau masuk atau dari Unair aku lupa, itu tulisannya seperti ini ya. Unair hanya U-nya saja yang besar. Kenapa? Karena dia mengambil suku kata, tidak hanya mengambil huruf depannya saja. Jadi adalah suku kata yang digabung, hanya awalannya saja yang kapital, sisanya hurufnya huruf kecil. Kemudian untuk akronim yang bukan nama diri, berupa gabungan suku kata, juga ditulis dengan huruf kecil semuanya, dari awal hingga akhir. Misalnya pemilu, pemilihan umum, tilang, bukti pelanggaran, atau mungkin satpam, satuan pengamanan. Itu ditulisnya dengan huruf kecil semuanya. Berikutnya ada angka dan lambang bilangan. Nah, ini juga masih suka keliru nih. Jadi, kalau dalam teks yang hanya boleh ditulis dalam angka, itu kalau dia sudah lebih dari 2 kata. Misalnya 23, itu ditulisnya dalam bentuk angka. Tapi ketika dia masih 20, 10, 5, itu ditulisnya dalam huruf. Kecuali ketika dia ditulisnya berurutan nih, seperti contoh yang ketiga nih. Ketika dia berurutan atau sebagai perincian, itu boleh ditulis dalam bentuk angka. Ini sebenarnya untuk memudahkan dibacanya ya. Jadi ketika kendaraan yang dipesan untuk rombongan haji terdiri atas 12 bus, 15 minibus, dan 5 mobil sedan. Nah, ini boleh ditulis dalam bentuk angka. Tetapi ketika seperti ini, 20 orang pergi ke ziarah, ini ditulis dalam bentuk huruf. Mereka menonton film itu sudah lebih dari 2 kali, ini juga ditulis dalam huruf. Nah, ada lagi nih angka yang dia sebenarnya diikuti dengan jumlah yang begitu besar. Misalnya, angka 500 juta rupiah atau 200 juta penduduk. Sebenarnya bisa kita tulis dalam bentuk eh, angka bisa, tetapi ketika di dalam teks memang biasanya ditulisnya dalam bentuk huruf. Jadi hanya angkanya saja yang ditulis dalam bentuk angka, keterangannya ditulis dalam bentuk huruf. Juta, miliar, ribu misalnya. Itu seperti itu. Kemudian lambang bilangan pada awal kata itu harus ditulis dengan huruf. Jadi ketika ada di dalam teks, angka itu tidak boleh ada di awal kalimat. Itu teman-teman garis bawah ya. Tidak boleh ada di awal kalimat. Kalau memang dia ada di awal kalimat, atau misalnya, tapi dia lebih dari 3 kata, Kak. Misalnya, tadi yang misalnya 158. Lebih dari 2 ya, lebih dari 2 kata, Kak. Itu kan harus ditulis dalam bentuk angka. Iya, betul. Tetapi ketika dia ada di awal kalimat, biasanya itu ditambahkan oleh sejumlah, sebanyak, atau kalimatnya diubah sama sekali gitu. Jadi kalimat itu diputar karena memang angka itu dia tidak boleh ada di awal kalimat. Nah, bolehnya dalam bentuk huruf atau dituliskan gitu ya. Seperti contoh tersebut. Nah, kalau untuk lambang sendiri itu dia boleh dapat ditulis dengan huruf 2/5, 1%, dan berikutnya. Nah, berikutnya kita ke pemakaian huruf nih. Kalau ini kan, ini aku poin-poin yang secara umum singkatnya aja gitu. Karena sebenarnya selain itu kita juga tahu huruf kapitalnya dalam apa aja sih. Coba nih aku mau ngetes nih, masih ada di sini. Takutnya kan ternyata ditinggal HP-nya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya suara aku putus-putus atau gimana mungkin boleh dikasih tahu ya. Kayak Berliana nggak ada nih. Coba aku dengar suara Ignes ya. Ignes, apakah ada? Oh ini Kirana namanya. Kirana, apakah ada? Aku mau nanya nih, huruf kapital dipakai di apa aja sih huruf kapital? Di awal kalimat. Ya, betul. Awal kalimat. Terima kasih, Kirana. Coba Ya. lagi ya. Siapa lagi nih?
gampang kok. Misalnya huruf kapital tuh awal kalimat Kak. Atau misalnya nama orang Kak, atau apa. Pengen tahu aja, kalian masih di sini nggak sih? Rian nih juga aku tadi belum dengar suaranya. Ya Kak, Huruf kapital dipakai di mana, Rian? tempat. Iya, betul, tempat. Makasih, Rian. Ah, Satu lagi deh. Siapa ya? Nabila kali ya? Nabila, huruf kapital dipakai di mana, Nabila? Kalau mau nulis nama orang. Ya, betul. Oke, makasih teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi huruf kapital itu memang secara umum dia di awal kalimat atau setelah titik atau nama orang, nama kita misalnya ya, nama tempat, alamat rumah kita misalnya, dan lain sebagainya. Tapi ini ada beberapa poin penting seperti huruf kapital itu digunakan ketika nama kita diikuti dengan jabatan atau pangkat. Atau kebalik, maaf kebalik, nama jabatan tersebut diikuti oleh keterangan nama orangnya. Misalnya, Insinyur Soekarno, Bupati Jawa Barat, karena dia ada keterangan nama tempatnya atau mungkin nama orangnya. Tetapi ketika misalnya cuma sekedar eh, Bapakku Gubernur loh, nah itu nggak perlu pakai kapital karena kan nggak ada keterangan eh, nama orangnya atau mungkin nama tempatnya. Kayak gini ya, jadi nggak dipakai ketika misalnya tidak diikuti dengan keterangan tadi ke nama orang, instansi, atau tempat. Jadi sekedar Bapak diangkat sebagai Mayor Jenderal, udah gitu aja. Nah, huruf kapital juga merupakan huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, nama geografi, dan peristiwa sejarah ini banyak ya. Tapi yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, yang kapital itu hanya namanya saja. Jadi kalau misalnya kita janjian hari Sabtu. Yang kapital itu cukup Sabtunya saja, harinya nggak perlu. Begitu juga dengan bulan, misalnya nih ya, tahun, tarik. Nah, ketika dia kapital semua itu kapan? Kapital semua itu ketika misalnya keterangan nama peristiwanya, misalnya Tri, Idul Adha, atau Hari Raya Natal. Nah, itu kapital semua, gitu ya. Atau misalnya ini nih, peristiwa sejarah, Perang Diponegoro. Tetapi kalau misalnya dia cuma sekedar tahun, bulan biasa, itu apa gitu. Cukup sih namanya saja nih. Misalnya Nyepi ya Nyepinya aja. Kalau kayak tadi, Hari Raya Natal, itu semuanya kapital karena ada kata rayanya. Tapi kalau misal cuma hari Natal, hanya saja yang kapital gitu. Nah, ini huruf miring. Huruf miring ini kita tahu pustaka. Daftar pustaka itu biasa dipakai judul bukunya. Ini pasti teman-teman udah biasa di sekolah di SMA-nya atau mungkin tadi udah ada yang kuliah itu nulis daftar pustaka. Untuk judulnya itu digaris miring atau ditulis miring. Atau dia bukan cuma di daftar pustaka tapi dia ada di dalam teks dikut nih. Dia sudah selesai membaca novel Bumi Manusia karya Pramudia. Nah, di sini Bumi Manusianya ditulis dengan menggunakan huruf miring karena dia merupakan judul buku. Begitu juga dengan sinetron Cinta Fitri itu juga ditulis miring karena dia merupakan acara TV yang merupakan sebuah judul gitu ya. Nah, kadang nggak cuma untuk judul-judul, tapi huruf miring juga dipakai untuk kita menegaskan sesuatu, baik itu huruf, kata, atau kelompok kata. Contohnya, contohnya, dalam artikel ini tidak dibahas tentang pengaruh obat Z. Nah, tidaknya di garis miring nih, ditulis dengan huruf miring. Itu karena dia ingin menegaskan bahwa ya di dalam artikel ini nggak ada pembahasan itu gitu. Jadi di garis miring. Atau misalnya nih, kata dekret seharusnya ditulis dekret. Nah, itu untuk penegasan.
Atau bisa juga untuk menulis kata ilmiah atau ungkapan asing. Kecuali memang dia sudah disesuaikan ejaannya kayak tadi ya. Yang tadi ini kan sebenarnya kata asing nih. Yang di awal nih. Mana nih? Nih, ini kan asing nih. Acceptable gitu kan. Tapi dia sudah diserap. Kalau sudah kayak gini, dia ketika di dalam kalimat tulisannya biasa saja. Cuma kalau misalnya belum, dia ditulis begini. Miring ya teman-teman. Devidate impera. Ungkapan asing. Kemudian nih, ini dua, dua pembahasan terakhir yang mengenai tanda baca. Nah, kalau tanda baca, nggak untuk hari ini nggak semua yang aku bahas, karena kan ada banyak banget ya. Nah, paling yang aku bahas itu yang koma sama titik koma, karena kadang masih suka keliru nih. Kenapa keliru? Karena ketika di teks, kita suka lupa kalau ini adalah bentuk teks ya, teman-teman. Jadi, kadang tuh kita ngerasa emang kenapa itu ada komanya bukannya bener aja ya, tapi karena kita bacanya sebagai dibaca. Sementara kalau di teks itu ada aturannya lagi berbeda, nggak semua hal tuh harus pakai koma gitu. Karena aku keseringan baca nih, aku juga sering ya eh, diminta bacain tulisan teman gitu atau dicekin gitu, itu tuh kebanyakan komanya karena kalian menulisnya seperti ketika sedang ngomong, sementara berbeda, ada aturannya sendiri. Nah, kapan sih koma itu dipakai? Koma itu dipakai itu ketika dia adalah bentuk perincian atau pembilangan. Nih, ibu membeli apel, jeruk, dan nanas. Nah, ini juga jangan sampai lupa kalau koma itu sampai akhir. Karena kadang ada nih yang nulisnya apel, koma, jeruk, dan nanas. Jadi koma di sininya hilang nih. Tetap pakai ya ketika perincian yang misalnya ada 3, 5, 10, itu semuanya pakai koma, bahkan sampai sebelum kata dan, itu tetap pakai koma. Jangan dihilangkan ya. Karena itu beri dia perinciannya sampai akhir. Kemudian ada juga dia dipakai untuk kata penghubung antar kalimat, yang memang dia secara tata bahasa bakunya sudah ditetapkan menggunakan koma ya untuk konjungsi ini seperti oleh karena itu, koma. Meskipun begitu, koma. Akan tetapi, koma. Berbeda dengan ada juga nih konjungsi-konjungsi yang justru komanya itu sebelumnya. Misalnya melainkan. Aku hari ini tidak ingin pergi sekolah, koma, melainkan ingin pergi ke rumah teman karena bosan sama sekolah misalnya. Kalau itu komanya sebelum konjungsinya, kalau ini setelah konjungsi itu atau di belakang kata penghubungnya. Kemudian ada juga koma itu untuk memisahkan kalimat setara yang didahului kata penghubung, tetapi melainkan atau sedangkan. Nah, ini ya tadi aku bilang ya, jadi komanya itu sebelum si konjungsinya, bukan setelah. Saya ingin belanja, koma, tetapi lupa membawa dompet. Atau kayak tadi misalnya, aku sedang mengajar, koma, sedangkan saudaraku sedang makan di bawah, misalnya gitu. Kemudian untuk dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Nah, ini juga kita harus tahu yang mana yang anak kalimat, yang mana yang induk kalimat gitu ya. Jadi ketika dibaca, akibat hujan badai, koma, seluruh penerbangan dibatalkan. Kenapa bisa eh, akibat hujan badai itu adalah anak kalimat? Karena induk kalimat itu kan itu sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi inti. Atau dia tuh yang utamanya. Kalau induk kalimat itu dia bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan anak kalimat. Misalnya, dari kalimat ini kelihatan induk kalimatnya adalah seluruh penerbangan dibatalkan. Karena ketika kita baca seluruh penerbangan dibatalkan, kita bisa paham, oh ya penerbangannya dibatalkan. Tetapi ketika misalnya kita baca cuma akibat hujan badai, bingung. Ya terus kenapa kalau hujan badai gitu. Jadi untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi sebenarnya dia mendahului karena sebenarnya dia bisa diputar. Misalnya seluruh penerbangan dibatalkan akibat hujan badai gitu. Karena dia di awal, sebelum inti kalimat atau induk kalimatnya, akhirnya dipisahkan dengan koma di tengah.
Kemudian, koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi atau tidak berlainan. Contohnya, semua siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma, harus mengikuti upacara tambahan nih. Jadi sebenarnya nggak usah pakai kata kalimat, maaf, nggak usah pakai kalimat baik laki-laki maupun perempuan, sebenarnya sudah jelas. Tapi dia ingin menambahkan keterangan lagi. Misalnya dibaca, semua siswa harus mengikuti upacara, itu juga udah benar. Tapi karena di sini disisipkan keterangan tambahan, baik laki-laki maupun perempuan, kita batasi atau kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, yang terakhir dapat digunakan di belakang keterangan untuk menghindari salah pengertian. Contohnya apa? Contohnya nih, ini biasa ya, atas perhatian saudara saya mengucapkan terima kasih. Itu biasanya ada di surat atau mungkin ada di ya biasanya di surat ya. Itu kenapa dipisahkan dengan koma? Karena kalau nggak ada komanya, jadi rancu. Atas perhatian saudara saya mengucapkan terima kasih. Saudara siapa? Kan enggak. Tapi dipisahkan dengan atas perhatian saudara, saya mengucapkan terima kasih gitu. Nah, yang terakhir adalah titik koma. Nih, titik koma juga masih perlu dibaca-baca lagi. Nah, titik koma itu biasanya memisahkan bagian-bagian kalimat yang dia sifatnya sejenis atau setara. Tahu dari mana dia sejenis atau setara? Karena di sini ada hujan akan turun. Berarti eh, ini adalah subjek dan predikat hujan akan turun gitu ya. Nah, adik belum pulang juga. Ini juga subjek dan predikat. Berarti ini dia sejenis dan setara dapat dipisahkan dengan titik koma. Kemudian ada juga dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Jadi tadi karena dia kalimatnya setara, tapi karena ini kalimatnya majemuk, jadi dipisahkan dengan titik koma nih, karena ada dalam satu kalimat. Atau ada dua, bahasanya kayak ada dua keterangan yang digabung dalam satu gitu, kalimat. Ayah menyiram tanaman, titik koma, ibu. Sama ya, ini juga, kalau ini SPK sih, memasak di dapur. Dia setara karena sudah ada sarjana lagi, maaf. Sudah ada subjek dan predikatnya. Ayah menyiram, ibu memasak. Nah, ini sama-sama setara. Kemudian yang terakhir itu untuk memisahkan bagian-bagian perincian atau pemerincian yang sudah pakai tanda koma. Jadi supaya tidak pemborosan kayak tadi aku bilang kebanyakan koma, itu biasanya dipisahkan dengan titik koma berikutnya. Misalnya, agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma, penyusunan anggaran dasar, karena di sini udah ada koma ya. Jadi kalau misalnya di sini koma lagi, jadi pemborosan. Dan itu memang biasanya titik koma itu dia untuk perincian yang lebih banyak gitu. Perincian yang di dalamnya itu sudah ada rincian, tapi dirinci lagi gitu. Makanya pakai titik koma. Contohnya kayak gitu. Wah, ternyata sudah selesai. Tapi setelah itu aku mau nanya nih sama kalian, karena aku pengen tahu, aku diperhatiin gak nih dari tadi? Karena sebenarnya yang kayak aku bilang, ini kan sebenarnya kalian sudah belajar di sekolah, baik di sekolah atau mungkin di bimbel lain. Tapi nggak ada salahnya kita belajar lagi dari awal, karena kalau ejaan aja masih belum tepat atau masih keliru, biasanya efek ke materi-materi berikutnya. Kita harus paham dulu dasarnya, jadi ketika kita ke materi-materi berikutnya, kita nggak terkecoh. Nah, mungkin aku kasih waktu deh. Jadi teman-teman baik yang sedang memperhatikan maupun misalnya lagi ke kamar mandi, aku kasih waktu sampai 1 menit deh. 1 menit aku timer untuk baca soalnya dan dijawab. Karena nanti aku pilihnya ngacak aja. Jadi kita baca dulu ya. Oke, aku juga baca dulu nih. 1 menit ya. Kalimat berikut ditulis sesuai dengan aturan EYD, kecuali yang mana yang salah.
Yang mana yang salah? Bentar ya teman-teman. Sekalian kita bahas yang lain. Oke, 3, 2, 1. Bunyi ya. Timernya selesai. Coba aku pilih dulu deh, baru kita bahas bareng-bareng. Siapa nih Tang Ting Tung? Siapa ya? Aku belum dengar suaranya ya. Oke, udah semua. Mungkin kita ulang dari Hazik deh, Hazik ya. Coba Hazik nomor 1. Jawabannya yang mana? Ya, Kak. Udah dibaca soalnya? Udah. Oke. Menurut kamu jawabannya yang mana? Jawabannya kayaknya B, Kak. Kenapa tuh? Karena di situ nggak ada tanda koma buat memisah kata ya. Oke. Kita tampung Hazik B. Aku juga lupa sih jawabannya yang mana nanti. Aku inget-inget dulu sambil dibahas. Coba mungkin ada yang beda. Aku tanya satu lagi. Hmm, siapa ya? Salsabila. Boleh? Salsa. Apakah ada di sini salsa? Salsabila. Ya, halo Kak. Iya. Udah dibaca soalnya? Udah. Oke. Menurut kamu jawabannya yang mana? Yang B juga aja. Oke, kenapa tuh? Kalimat intinya nggak dipakein koma. Oke. Coba kita bahas satu-satu ya. Makasih Salsa sama Hazik tadi. Coba kita bahas dari A. Sebelum ujian dimulai, peserta diberi tes latihan ujian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ini benar ya, karena tadi koma dipakai untuk memisahkan antara anak kalimat dengan induk kalimatnya. Karena induk kalimatnya itu sebenarnya tentang peserta diberi tes latihan ujian untuk persiapan diri. Nah, diberi koma karena sebelum ujian dimulai merupakan anak kalimat dia sebagai tambahan penjelas aja gitu. Soal yang sebenarnya kalaupun nggak ada di situ juga nggak apa-apa gitu. Oke, yang A berarti sudah sesuai dengan aturan IID. Kita lengkap dulu deh yang B, karena yang B kan jawabnya yang B. Coba kita yang ke C. Agar pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan aman, pengawas ujian membacakan tata tertib peserta ujian. Ini juga tepat ya, karena dia ada keterangan tambahan lalu dia pisahkan antara induk kalimat dan anak kalimatnya. Kemudian yang D, dalam mengikuti ujian, yakni, nah ini juga nih, ini di garis bawah ini. Kata-kata seperti ini sebenarnya adalah kata penjelas. Yang berikutnya itu biasanya adalah keterangan, bukan keterangan sih, apa ya? Untuk menjelaskan hal berikutnya seperti yakni, yaitu, itu selalu sebelumnya itu harus dipakaikan tanda koma. Jadi D ini tepat dalam mengikuti ujian koma, yakni sejak memasuki ruangan. Nah, eh, oh ya maaf sama ya tanda komanya itu sebelum ya, karena ada beberapa orang yang ketika menulis, karena tadi ketika dia menulis itu dia dia perlakukan seperti dia membaca,
Jadi ada juga yang nulisnya dalam mengikuti ujian, yakni komanya baru di sini, ini kurang tepat ya. Jadi sebelumnya, komanya itu sebelum. Yaitu juga misalnya, apa ya? Kok aku bingung? Misalnya kata ya itu juga komanya itu sebelum. Jangan setelah, karena ini tuh bukan bacaan, tapi teks. Ketika dia setelah, itu jadi kurang tepat. Karena kalau dibaca mungkin memang kedengarannya lebih enak. Dalam mengikuti ujian yakni sejak memasuki ruangan itu lebih enak, tapi untuk secara tata bahasa itu kurang tepat. Jadi kata yakni yaitu itu komanya mendahului kata tersebut. Jadi yang D sudah tepat. Kemudian yang E, pengawas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang, koma bahwa pelaksanaan ujian berlangsung selama 2 jam 30 menit. Ini aku sebenarnya masih menurut aku jawabannya E. Kenapa yang E? Karena yang B itu sebenarnya tidak perlu dipisahkan. Jadi memang benar tanda koma itu memisahkan antara anak kalimat dan induk kalimat, tapi tidak semua itu harus dipisahkan. Misalnya seperti kata bahwa ini ya. Jadi memang kalau dalam bahasa Indonesia itu kadang ada yang jawabannya tuh dia sepertinya sudah tepat, tapi ketika kita lihat lagi ada yang lebih tepat lagi gitu. Jadi memang agak tricky sih. Jadi ketika kita baca jawabannya itu, dan aku udah cek juga kunci jawabannya yang benar adalah E ya teman-teman, karena pengawas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang. Nggak perlu pakai koma. Jadi pengawas ujian udah ngasih tahu berulang-ulang bahwa pelaksanaan ujian berlangsung selama 2 jam 30 menit gitu. Jadi kata bahwa ini, dan ini juga aku pelajari di kuliah, untuk penulisan teks memang bahwa itu tidak perlu diikuti tanda koma. Jadi sebelum bahwa itu nggak perlu. Seperti apa ya? Bahwa, terus tentang, itu tuh nggak perlu ada komanya. Karena memang itu sudah menjelaskan. Nggak perlu pakai koma, malah jadi pemborosan gitu. Nah ini, soal berikutnya ini gampang nih. Aku tadi udah kasih contoh-contoh beberapa katanya di pembahasan. Jadi kalau tadi perhatiin sih harusnya ingat ya. Jadi coba nih kita baca lagi bareng-bareng kayak biasa. Aku kasih timer 1 menit. Ini aku start nih untuk dibaca yang mana yang benar. Berarti di antara 5 pilihan yang benar cuma satu nih, teman-teman. Coba dibaca dulu. Karena ini adalah kata serapan ya. Ini kadang suka keluar juga nih untuk serapan, untuk kata-kata asing. Itu biar banyak latihan. Yang mana nih? Yang tepat. Tinggal 30 detik lagi. Yang benar. Berarti yang lain salah. 3, 2, 1. Bunyi. Oke. Coba kita pilih. Ini soalnya kalau malam-malam itu emang rawan ngantuk. Jadi biar nggak ngantuk, aku tanya-tanya dulu ya. Siapa ya yang belum? Oh ini kayaknya aku belum ngobrol nih malah. Siapa nih? Gaitsa. Gaitsa apakah ada di ruangan Zoom? Halo Gaitsa. Kayaknya tadi juga belum kenalan ya sama aku ya. Atau kalau emang nggak ada, ini kayaknya aku sedih nih kalau ada namanya tapi orangnya nggak ada gitu. Takutnya kalian
ada yang kurang paham, tapi aku nggak tahu. Karena kaliannya nggak di sini. Siapa ya? Tadi Nabila udah. Yang belum kutanya siapa ya? Yusron juga udah ya. Mahel Saputra, udah aku tanya belum ya? Belum, Kak. Oke. Menurut kamu jawabannya yang mana nih? Menurut aku jawabannya yang D itu sih. D, oke. Oke, makasih Mahelsa. Kita tampung. Satu lagi. Siapa ya? Satu lagi. Hmm, Sabila udah. Yonanda udah belum ya? Jawab. Halo Yonanda, apakah ada di ruangan Zoom? Belum, Kak. Oke, maaf. Menurut kamu jawabannya yang mana? B sih. B. Oke. Oke, ini menarik. Ya. Makasih Yonanda. B atau D tadi? Maaf. Iya. B. B kan ya? Iya. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Makasih tadi Yonanda sama Mahelsa ya. Oke. Yang A. Radio pada mobil merupakan aksesoris yang digemari oleh banyak konsumen. Ini kurang tepat ya, karena yang benar adalah aksesoris pakai K nih. K-nya hilang. Ini salah. Ini salah ya, teman-teman. Kemudian yang B. Tarian itu dianggap acceptable untuk ditampilkan di depan tamu. Nah, ini kan tadi sebenarnya ini adalah kata asing. Jadi ketika dia masuk ke bahasa Indonesia, dia akan disesuaikan penulisannya dengan bahasa Indonesia itu gitu. Nah, ketika dicek ternyata acceptable itu memang seketika dibaca itu acceptable semuanya pakai E, tapi ketika ditulis ternyata yang benar adalah acceptable. Jadi ini masih kurang tepat yang B. Kemudian yang C, koran peninggalan zaman penjajahan tidak dapat terbit secara kontinu. Kontinu. Kontinu itu ternyata sudah diserap loh gitu ya. Tapi ternyata yang benar tulisannya adalah kontinu. Pakai U biasa, nggak pakai Y. Karena memang bahasa kita itu, eh, kalau boleh cerita, ini salah satu yang dikritisi juga sama dosen aku di kampus. Memang bahasa Indonesia itu harus sering-sering kita cek di kamus, apalagi kan sebenarnya ada nih aplikasinya secara online bisa di-download karena banyak kata-kata yang misalnya sebenarnya orang Indonesia ngomongnya kayak tadi continue ya ngomongnya continue, tapi ketika dibakukan ternyata dia nggak mau pakai Y gitu, jadi continue. Terus ada juga kayak orang kan biasanya ngomongnya bernafas gitu ya, tapi ternyata yang baku adalah bernapas. Jadi memang karena kita itu ngerjain soal, jadi kita alangkah baiknya memang kita yang banyak-banyak buka kamus karena banyak kata-kata yang ternyata ketika orang Indonesia itu mendikbud itu nggak seperti itu gitu. Jadi itu yang disayangkan sih karena sebenarnya harusnya kamus itu harusnya mengikuti masyarakatnya. Tapi karena memang kenyataannya nggak begitu, ya udah kita aja yang cari tahu supaya kita juga pengetahuannya bertambah ya teman-teman. Jadi ini continue itu kurang tepat. Yang benar adalah continue, nggak pakai Y. Kemudian yang D, pematuhan terhadap prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan akan melahirkan komunikasi yang bona fide, sekaligus melahirkan pula wacana yang wajar. Nah, ini yang benar. Bona fide memang tulisannya ketika diserap seperti itu. Kalau nggak salah di bahasa asingnya juga begitu ya tulisannya. Nggak ada perubahan. Nah, untuk ini yang benar. Karena yang E juga kurang tepat. Tadi ya,
Komunikasi merupakan syarat esensial bagi terciptanya prasyarat tumbuhnya kegiatan yang terbuka yang tidak elit. Elit itu ketika diserap masuk ke bahasa Indonesia ternyata tulisannya adalah elite pakai e. Jadi memang itu agak disayangkan. Padahal kita bacanya sih elit ya, tapi ketika dibakukan itu pakai elite, pakai e. Jadi ini jawabannya adalah yang D, yang tepat. Oke, ini soal terakhir. Nanti kalau memang waktunya masih ada, kita bisa ke latihan soal berikutnya. Dibaca dulu. Ini agak tricky, jadi mungkin aku kasih waktunya 1,5 menit nih ya. Aku timerin dulu. Silakan dibaca. Kalimat tidak efektif dapat diperbaiki dengan ini ejaan ya masuknya. Yang diperbaiki ejaannya. Jadi kalau ini kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki kecuali berarti di antara 5 pilihan ini yang salah cuma 1. Coba dibaca lagi. Justru yang lain benar. Jadi yang salah cuma 1 gitu. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Aku tanya lagi yang tadi dari awal belum kedengeran nih suaranya nih. Kan sayang udah join Zoom, udah pakai kuota atau pakai WiFi, tapi nggak ada orangnya. Rian, coba Rian. Rian, apakah ada di sini Rian? Tadi juga Ada belum Kak. kenalan. Oke, nih ada suaranya nih. Sama-sama. Rian dari mana Rian? Tempat Tangerang. Oh, oke. Mau mau masuk jurusan apa? Jurusan kalau dapat teknik. Apa? Teknik kalau dapat. Oh, teknik ya. Amin dapat. Saya mau Oke, ngambil di PNJ Kak. Kalau dapat juga itu. PNJ PNJ tuh. Oh, PNJ. Politeknik di Ya Jakarta ya yang ya. ya Depok. yang di dalam UI ya. Oke. Menurut Rian jawabannya mana? Hmm. D Kak. D, oke menurut Rian D. Kenapa tuh D? Ini berarti kata di atas dapat diperbaiki. Berarti kita carinya yang salah ya. Yang lain semuanya benar, kita cari yang salah. Menurut Rian jawabannya D. Kenapa D? Hmm, ya kurang aja mungkin katanya Kak. Oke. Mengatakan bahwa gitu. Sebenarnya C juga bisa kalau mau dihilangkan. Ya, Oke, jadi C apa D nih? D. Oke, D. Menurut Rian D. Makasih Rian, kita tampung dulu seperti biasa. Satu orang lagi ya, karena bisa jadi jawabannya beda-beda nih. Bentar, siapa nih? Oh, tadi kayaknya yang benar-benar belum aku dengar juga Ignes ya. Apakah sudah ada di sini Ignes? Iya, Kak. Oke. Sekalian kenalan, tadi belum kenalan ya? Iya, Oke, Ignes dari mana Ignes? dari Semarang, Kak. Oh, Semarang. Mau masuk mana nih? Oh, rencananya UNES, UNES, jurusannya? farmasi. Oke. Ya, semoga dapet ya. Menurut Iya. Ignes jawabannya yang mana? Eh, mungkin B, Kak. B. Oke. Kenapa tuh B?
Karena ujian nasional itu kayaknya tuh awalannya tuh kecil semua, nggak ada kapital. Oh, berarti justru benar dong. Kan kecuali. Hmm. Oh, ini yang Yang salah, iya. Jadi yang lain benar, ya, yang cuma B, satu. Kak. Tetap Seharusnya B. kecil semua gitu. Oke. Oke, makasih Ignes. Ya. Tadi Tadi Rian sama Ignes. Rian jawabnya antara C atau D, kalau Ignes B. Jadi kalau kita lihat ya, ini tricky lagi ya, karena kan kalimatnya itu kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki. Kecuali berarti antara 5 pilihan, yang salah justru cuma satu, sisanya benar. Kita coba satu-satu. Dari A, huruf R pada singkatan dokter dituliskan dengan huruf kecil. Ini benar ya. Jadi kalau dokter itu harusnya tulisannya D besar, R kecil, lalu titik. Berarti ini benar. Kecuali kalau misalnya kayak tadi, nama orang ini tuh ada gelarnya, misalnya dokter, Profesor Dokter Muhammad Nuh. Masih dikasih lagi misalnya koma, ST, misalnya dia ternyata juga sarjana teknik. Baru S-nya besar, titik, T-nya besar, titik. Tapi ini karena ini adalah gelar dokter atau doktor ya ini, doktor. Tulisannya yang benar adalah D besar, R kecil, lalu dikasih titik. Jadi yang A itu benar, tepat. Lalu yang B, kata ujian nasional ditulis ujian nasional. Iya benar. Jadi memang ujian nasional tuh nggak perlu di kapital kecuali ada keterangannya. Misalnya ujian nasional tahun 2018 Republik Indonesia, misalnya gitu ya. Kalau kayak gitu memang dia suatu keterangan yang dia lengkap tuh. Jadi semuanya di kapital di huruf awal. Tapi karena ini cuma sekedar ujian nasional yang tidak diikuti keterangan apapun, ini aja kita nggak tahu nih ujian nasional yang mana ini maksudnya gitu. Tahun berapa juga nggak ada gitu kan. Cuma sekedar hasil ujian nasional tahun ini, ininya juga nggak tahu, itu juga harusnya ditulis kecil semua. Jadi yang B itu tepat. Jadi nggak salah, justru dia benar kayak kata Ines. Memang harusnya ditulisnya kecil. Kemudian yang C, tanda koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Kalau ini enggak, karena memang eh, maksudnya bisa sih dihilangkan, tapi baiknya nggak usah dihilangkan gitu. Karena memang kalau misalnya itu, ini Profesor Dr. Muhammad Nuh ini nama. Lalu dikasih koma karena ada keterangan bahwa dia itu seorang Menteri Pendidikan Nasional. Dia mengatakan itu pakai koma lagi. Jadi Profesor Dr. Muhammad Nuh, koma, Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, koma, itu sebenarnya sudah tepat. Jadi jangan dihilangkan. Jadi sebenarnya C ini bisa jadi gitu ya. Bentar maaf. Tapi eh, jadi itu jangan dihilangkan gitu. Lalu yang D, kata bahwa ditambahkan setelah mengatakan. Itu juga bisa sih. Karena gini, oh ini sebenarnya dia bertalian nih. Maksudnya ketika ingin dihilangkan setelah koma, harusnya ditambahkan kata bahwa gitu ya. Jadi ketika tanda koma setelah kata mengatakan dihilangkan itu bisa. Tapi kalau kata bahwanya ditambahkan setelah mengatakan. Jadi karena ini dia ada di dua pilihan berbeda, harusnya sih sebenarnya di satu pilihan ya, tapi ini entah kenapa dia dipisahkan di C dan D. Jadi sebenarnya C dan D ini benar karena bisa seperti itu dihilangkan kata tanda komanya, tapi ditambahkan kata bahwa. Nah, yang menurut aku justru yang paling-paling jadi seperti yang aku bilang memang bahasa Indonesia itu kita itu harus kalau aku ya dari dulu cara ngerjain itu dieliminasi gitu. Yang kira-kira paling salah deh gitu. Atau kalau misalnya pertanyaan yang tentang yang paling benar ya yang kira-kira paling benar gitu. Karena memang yang lain kok kayaknya bisa juga sih yang ini, kok yang ini bisa juga sih gitu.
Tapi setelah dibaca antara A sampai E, jawabannya itu justru E. Kenapa? Karena dia paling tidak tepat ketika Profesor Dr. Muhammad Nuh, komanya yang dihilangkan nih. Itu kurang tepat karena memang Menteri Pendidikan Nasional itu kan dia sebenarnya merupakan keterangan tambahan tentang gelar dia gitu. Bukan gelar, maaf, jabatan dia. Dia itu siapa itu dijelaskan. Tapi ketika tadi ya, salah satunya adalah tanda koma itu ditulis ketika dia digunakan ketika dia ada keterangan tambahan. Nah, ini kan keterangan tambahan, jadi jangan dihilangkan. Dia malah jadi kurang tepat. Profesor Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional, nggak ada komanya, padahal itu adalah penangan. Ini adalah E, karena di antara yang lain itu semuanya cukup tepat. Yang paling tepat itu adalah yang E. Nah, sebenarnya soalnya ini udah habis, tapi sayang sih ya kalau misalnya nggak dibahas lagi nih, karena waktunya masih ada. Kita tepat waktu nggak apa-apa kok. Kita misalnya sampai 8:30 aja supaya tetap bisa habis itu ada yang mungkin mau istirahat atau mungkin ada juga yang mau belajar yang lain secara mandiri. Karena nanti juga aku kasih PR sih. Aku kasih PR. Nah, ini karena PR-nya ini ada 15 soal, ini sebenarnya PR-nya. Tapi karena waktunya masih cukup, kita cari yang ini deh, yang nggak perlu banyak mikir deh. Ini kayaknya agak susah nih kalau nomor 1. Oh, nih, soalnya mirip kayak yang tadi nih. Nomor 4 nih. Nih, maaf. Kok nggak bisa? Oh, gini aja ya udah. Oke, nomor 4 ya. Yang ini ya, teman-teman ya. Mana sih? Oh, ini. Ini, nomor 4 nih. Kok kecoret? Ya udah biarin. Aku kasih waktu 1,5 menit. Aku timerin dulu untuk dibaca dan dijawab. Soalnya adalah tentang tanda baca. Kan kita tadi belajar juga tanda baca ya. Tanda baca, kata, kalimat. Nah, ini sama ya. Kecuali. Berikut cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki kecuali. Berarti yang salah cuma satu nih. Yang lain benar. Jadi cari yang paling salah. Aku tungguin ya. Paling salah. Berarti yang lain mungkin ada yang salah tapi nggak sesalah itu. Nomor 4. 30 detik lagi. Boleh dibaca dulu. Tiga, dua, satu. Ini bunyi ya. Oke, waktunya habis. Aku mau coba tanya. Tanya ke siapa ya yang belum? Inesha Nadia. Inesha ya. Udah belum ya aku tanya? Belum, Kak. Oke. Menurut kamu jawabannya yang mana? Antara A sama E sih, Kak. Antara A sama E. Kenapa antara A sama E? Karena itu kan menambahkan tanda koma. Seharusnya ya sebenarnya itu antara benar Oke. menambahkan bingung. Terus yang E itu menuliskan sekitar harusnya ya angka 5 nggak pakai kata limanya gitu loh, Kak.
Oke. Oke, makasih Ines. Kita tampung dulu menurut Inesya. Jawabannya antara A dan E. Satu lagi deh, karena ini masih 2 jawaban nih. Hmm, siapa ya? Fran, udah aku tanya belum ya? Fran Sandi Pradana. Halo, Efran. Halo Kak, Udah aku tanya belum tadi? belum Kak. Oke, menurut kamu jawabannya yang mana? Menurut aku jawabannya sih kakeknya, menuliskan angka 5 dengan kata 5. Oke. Oke, terima kasih Efran. Oke, di antara I dan Efran nih, jawabannya antara A dan E. Kalau menurut Efran, E. Kita bahas, seperti biasa, kita cari yang paling salah berarti ya, karena kan dia kecuali. Nah, A. Pelaku penembakan itu ditambahin tanda koma. Pelaku penembakan itu, koma, kata Henry sudah pasti merupakan bagian dari jaringan narkoba. Menurut aku bisa-bisa aja ditambahin koma, walaupun sebenarnya nggak perlu. Tapi bisa. Jadi ya kita simpen dulu yang A nih, masih rada ambigu. Nah, yang B. Mengganti kata berkejar-kejaran dengan saling mengejar. Waktu itu sekitar 5 bulan lalu mereka berkejar-kejaran di jalan. Diganti dengan mereka saling mengejar di jalan. Enggak sih, kurang tepat sih. Maksudnya sudah tepat, kata berkejar-kejaran itu sudah tepat. Karena kalau saling mengejar itu ya bisa, tapi kurang sih menurut aku. Karena yang kejar-kejaran itu kan mobilnya kan. Iya benar, 2 mobil lawan mengejarnya di jalan tol. Mereka, kalau mobil kayak bukan saling mengejar deh, tapi berkejar-kejaran. Karena kalau saling mengejar tuh kesannya seperti lari ya, secara fisik gitu. Lalu yang C, menambahkan tanda koma sesudah kata Henry. Pelaku penembakan itu kata Henry, koma, enggak sih, salah. Pelaku penembakan itu kata Henry, kurang tepat menurut aku ya. Pelaku penembakan itu kata Henry, koma, sudah, enggak. Kalau mau nambahin kata koma itu, yang A itu udah lebih benar. Pelaku penembakan itu, koma, kata Henry sudah pasti merupakan bagian dari Oke, yang berikutnya D, mengganti kata jaringan dengan sindikat. Ya, menurut aku ini tepat karena sepertinya kalau jaringan itu maknanya lebih luas dibanding sindikat. Sindikat kayak dengan itu kan bisa jaringan sinyal, jaringan internet, atau misalnya kayak gini, jaringan narkoba gitu ya. Jadi memang akan lebih tepat menggunakan kata yang lebih spesifik, yaitu sindikat narkoba. Karena kan nggak ada sindikat sinyal, nggak ada sindikat internet. Tapi kalau sindikat narkoba, orang tuh lebih paham. Oh iya, itu ituannya sindikat narkobanya si geng ini nih, gitu. Jadi yang D ini juga tepat. Yang E ini tadi kita bahas nih. Bentar ya, aku tunjukin ya. Balik ke angka dan bilangan ya. Nih, angka dan lambang bilangan. Nah, ini sesuai tebakan aku, kita masih suka keliru karena angka itu sebenarnya justru dalam teks itu angka dia disarankan untuk ditulisnya itu dalam huruf. Ketika apa? Ketika kalau misalnya itu bisa ditulis dengan 1 atau 2 kata, kita tulisnya pakai huruf dulu. Jangan langsung angka dulu gitu. Nih, 1 atau 2 kata. Misalnya tadi ya, berarti batasnya itu di 20 ya. Karena kan 1, 2, 3, 4 itu kan 1 kata tuh. Terus sampai 10 itu 1 kata, sampai 11 itu masih 1 kata.
Tapi ketika udah 12, 13, itu sampai angka 20 itu dua kata. Tetapi kalau dari aturan bahasa Indonesia, kalau masih dua kata itu nggak apa-apa. Justru dianjurkan ditulisnya dalam bentuk huruf atau dituliskan gitu, dituliskan katanya, bukan lambangnya. Jadi kalau yang tadi itu justru yang E itu tepat karena menuliskan angka 5 dengan kata 5 memang seharusnya diganti dengan 5. Jadi sekitar 5 bulan lalu harusnya ini ditulisnya jangan angka 5 tapi dengan huruf 5 LIMA karena dia masih satu kata. Kalau misalnya tadi nih balik lagi kalau misalnya itu ada di perincian supaya tidak salah. Kalau misalnya kayak gini, supaya nggak jadi salah baca gitu ya, baru kita tulisnya boleh dalam lambang 12 bus, 15 minibus, 5 mobil sedan. Ini boleh dalam lambang. Tapi ketika dia hanya dalam kalimat ini, dalam satu kalimat ini, waktu itu sekitar 5 bulan lalu mereka bekerja-kejaran. Ini kan nggak ada perincian, nggak ada angka-angka berikutnya, nggak ada, cuma satu angka ini aja. Jadi memang sebaiknya justru diganti dengan tulisan 5. Jadi yang E ini justru benar. Nah, karena kita carinya yang salah, balik lagi nih, kita cari yang salah yang mana gitu kan. Kalau menurut aku, bentar aku cek kunci jawabannya dulu supaya yakin. Oke, sesuai sama pilihan aku, justru jawabannya itu adalah B. Karena berkejar-kejaran itu nggak perlu diganti dengan saling mengejar. Karena dari segi konteks memang kalau mobil itu berkejar-kejaran, bukan saling mengejar. Karena kalau saling mengejar itu, hmm, kalau di bayangan aku ya, kalau saling mengejar itu, yang satu mengejar yang satu, terus saling. Sementara kalau mobil kan nggak gitu ya. Kalau mobil itu kalau mereka memang sedang car chasing atau misalnya tadi ya kejar-kejaran, itu tuh yang satu dengan yang satu ya ya ngejar aja gitu. Jadi nggak perlu diganti dengan saling mengejar. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena mengganti kata berkejar-kejaran dengan saling mengejar justru secara konteks malah jadi kurang nyambung. Karena ini adalah kejar-kejaran mobil, bukan kejar-kejaran orang. Satu lagi deh, habis itu kita selesai. Takutnya udah pada ngantuk nih. Tapi ini nanti jadi PR ya, teman-teman, supaya bisa kita bahas bareng-bareng. Karena tadi masih ini apa, karena kita masih pertemuan pertama. Jadi memang harus dibaca lagi. Supaya kalau bahasa Indonesia atau misalnya PBM, PPU, itu memang harus banyak latihan sih. Nggak cuma matematika yang perlu banyak latihan supaya terbiasa, itu harus. Nah, ini aja nih. Pokoknya yang kita cari yang pendek-pendek aja lah. Aku kasih waktu 1,5 menit ya. Nih, aku timer dulu. Nomor 9 ya, teman-teman nomor 9. Boleh dibaca dulu. Oh, ini menurut aku nomor 9 ada dua jawaban nih. Kok dia aneh ya? Tapi nggak apa-apa. 30 detik lagi.
Oke. Oke. Coba nih. Ayo terakhir yuk. Bisa. Yuk bisa yuk. Siapa ya? Yang belum aku tanya siapa ya? Muti eh Mutia Alia. Mutia udah aku tanya belum ya? Belum, Kak. Oke. Menurut Mutia nomor 9 yang seluruhnya ditulis sesuai dengan aturan EYD. Jadi yang paling benar itu yang mana kira-kira? Yang sih, kayaknya. Oke, menurut Mutia yang E. Oke, makasih Mutia. Satu lagi boleh ya. Biar kita makin yakin. Oh iya bener deh. Bukan jawaban yang banyak, emang yang lain salah. Yang paling tepat. Berliana, apakah ada di Zoom Berliana? Aku belum dengar nih suaranya nih. Nggak ada ya? Siapa dong? Kirana? Iya, Kak. Yang E. Oh, oke, menurut Kirana juga E. Oke, kita bahas ya. Tenang guys, abis ini kita kelar. Satu lagi. Oke, kalimat berikut yang seluruh ejaannya ditulis sesuai dengan aturan EYD. Seluruh ejaannya, jadi yang paling benar. Jadi justru kita mengeliminasi dengan cara kita lihat yang ini salahnya yang mana nih, gitu. Misalnya yang A, 3/4 bagian diberikan kepada orang lain. Ini jelas-jelas salah ya. Karena perempat itu, pernya itu bukan sebagai partikel, tapi itu sebagai, ini yang tadi aku kasih contoh ya, dia adalah angka atau lambang. Jadi kalau angka atau lambang, dia memang ditulisnya digabung. 2/5, 1/3, 3/4. Jadi ini salah ya. Karena dia malah di spasi. Kurang tepat nih. Ini salah. Kemudian yang pun dia belum pernah ke Bali. Nah, ini tadi mana nih partikel nih? Kelpen. Nih. Wah, justru dia benar. Kenapa tuh? Karena pun itu secara bahasa memang oh, iya, makanya kan agak aneh ya. Dia ada yang benernya dua deh. Karena pun itu kita balik lagi nih ke pembahasan. Dia memang ditulisnya terpisah kecuali kelompok kata yang memang sudah ditetapkan akan selalu ditulisnya digabung. Nah, ini memang nggak bisa pakai logika sih. Kalau kayak gini kita apalin aja gitu. Ini kelompok kata ini dia ditulisnya akan selalu digabung. Jadi kalau yang ini sekalipun dia belum pernah ke Bali, ini tepat. Dia sudah sesuai EYD ya. Jadi yang B juga udah benar nih. Tapi kita tampung dulu deh yang B. Oke, yang C. Kemanapun perginya, ia tidak lupa membawa kamera. Nah, ini salahnya di mana? Salahnya di kemanapun. Kemana itu harusnya di spasi. Karena tadi ke sebagai kata depan. Mana kata depan? Oh, maaf. Ada di bawah ternyata. Oh, ini. Maaf. Kata depan itu ditulisnya terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi ketika ini kemana, mana itu kan nih ke untuk menandai arah atau tujuan. Jadi ketika ada kata kemana atau kata di mana itu teman-teman harus selalu ingat. Boleh dikasih catatan sendiri kalau itu akan selalu ditulisnya di spasi. Karena itu menunjukkan tujuan, tempat, lokasi, itu di spasi ke spasi mana, di spasi mana. Jangan digabung. Jadi ini kurang tepat ya.
Terus yang D, kalaupun hari itu hujan turun lebat, saya tetap bersedia datang pada acara Anda. Oke, kalaupun juga, ini kenapa jawabannya pada benar semua? Nih, kalaupun ini masuk ke dalam golongan kata yang ketika di ada partikel pun dia tetap digabung. Jadi ini kita tampung lagi, yang D itu juga benar. Kalau hari itu hujan turun lebat, saya tetap bersedia datang pada acara Anda. Kemudian yang E ya, mereka satu persatu datangnya tetapi tidak satu pun yang absen. Nah ini baru, ini juga benar nih. Karena mereka satu persatu tadi ya, ketika per itu, satu per satu, ini contohnya langsung. Ketika per itu memiliki makna sendiri, seperti demi, setiap, atau mulai, itu dia ditulisnya terpisah. Jadi segala sesuatu yang ditulisnya terpisah, itu karena dia punya makna sendiri. Jadi ketika dia digabung, itu berarti dia memang akan hanya bermakna ketika digabung. Tapi ini justru memang harusnya dipisah nih, mereka satu persatu. Tiap orang ini intinya tuh tiap orang dari mereka datang, tetapi tidak satu pun yang absen. Oh salah, maaf. Mereka satu persatu datangnya. Jadi tiap-tiap dari mereka datangnya tuh satu-satu. Satu orang datang, satu lagi datang. Tetapi tidak satu pun yang absen. Oke, kalau kita lihat dari kuncinya, ini kan udah pernah tahun 2008 ya. Kalau dari kuncinya jawabannya justru yang C. Hah? Oh alah. Kata dia jawabannya yang C. Apa sih orang salah yang C? Oke, ternyata ketika dibaca, dia tuh kayak beda gitu loh. Di sininya itu soal lain, tapi di sininya soal lain. Jadi sepertinya dia ketukar kunci jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah yang antara D dan E atau B. Tapi kalau yang paling tepat banget itu memang yang E. Karena kita menggunakan, kita mengaplikasikan yang sudah kita pelajari gitu ya. Mereka satu persatu pernya itu dipisah datangnya, tetapi tidak satu pun yang absen. Punnya juga dipisah karena punnya di sini tidak satu pun, tidak nggak ada apa ya, tidak satu pun, jadi nol orang gitu. Karena pun itu memang sebenarnya dia tuh biasanya sebagai penegas yang menunjukkan kalau nggak sama sekali loh gitu. Atau juga, ataupun itu bisa kata juga, saja artinya. Jadi yang paling tepat benar mereka satu persatu datangnya tetapi tidak satu pun yang absen. B itu juga benar, sekalipun itu nggak di spasi. Yang D juga benar, kalaupun itu juga nggak di spasi. Tapi kenapa aku pilihnya yang E seperti jawaban teman-teman yang lain? Karena dia benernya nggak cuma satu, dia benernya dua. Ketika di satu persatu itu dia benar, ketika di satu pun dia juga benar gitu. Jadi yang jawabannya adalah yang E. Oke, nanti sisanya kalian coba kerjain. Kalau kata Kak Alma itu nanti kalian akan ada Google Classroom ya, atau mungkin udah ada. Itu nanti soalnya ada di situ. Jadi kalian coba kerjain. Kita coba bahas bareng-bareng. Mengingat ternyata kunci jawabannya juga nggak bisa dipercaya ya. Jadi ada yang kurang tepat. Jadi memang ada baiknya bahasa Indonesia itu dikerjakan. Lalu kita bahas bareng-bareng. Karena kalau misalnya ada yang kurang yakin, jadi bisa ditanya. Jadi bisa buat catatan yang lain juga gitu. Oke, karena udah jam 20.42, udah cukup malam ya, menurut aku juga udah cukup hari ini. Nanti ini juga untuk materinya juga nanti akan aku kasih ke Kak Alma untuk bisa kalian akses, bisa kalian cek, bisa kalian catat juga. Nanti itu aja dari aku. Mungkin sebelum aku tutup,
Kak Alma nggak perlu absensi lagi apa perlu nggak ya? Absensi. Perlu foto bareng lagi atau enggak ya, Kak? Aku lupa fotonya di awal doang apa di akhir juga ya? Kayaknya nggak apa-apa deh. Untuk aku stop share dulu. Nah, untuk apa namanya? Kayaknya awal aja ya. Karena kan udah aku foto tadi di awal. Nah, sebelum sebelum benar-benar aku tutup nih, ada pertanyaan kah? Maaf tadi aku lupa ya harusnya tadi ditanyanya. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, aku tunggu nih 10 detik ya. Aku hitung dalam hati. Nggak ada Kak, cukup. Oke, makasih Nabila responnya. Soalnya emang kalau malam ini agak rawan ya kayaknya. Takutnya kalian ngantuk. Tapi sebenarnya aku tuh nggak apa-apa. Maksudnya, kalaupun kalian misalnya sambil tiduran atau misalnya sambil mengerjakan yang lain nggak apa-apa. Tapi aku berharapnya kalian tetap dengerin. Karena kan sayang ya. Kalian udah daftar. Biar tetap ya dapat materinya. Nanti juga dapat PPT-nya. Ada latihan soalnya. Jadi ya kita belajar sama-sama. Aku juga belajar lagi jadi. Oke, karena dari kalian cukup. Terima kasih banyak udah hadir malam ini. Jangan lupa istirahat. Terima kasih kalian. Assalamualaikum. Gak apa-apa, boleh live kan ya Kak Alma? Ini kayaknya Kak Almanya juga hilang. Oke, oke, boleh. Kasih ya teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Ya, makasih juga Kak. Oke. Makasih, Kak. Makasih juga Kak Alma. Aku live ya Kak. Eh. Oke, terima kasih Kak.